Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga kakak-kakak mentor. Jadi pada malam hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir yaitu final project yang dimana mengambil tema tentang kesehatan. Saya share screen dulu. Nah, di sini kelompok 3 mengambil tema tentang baby care your baby solution. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan tim-timnya. Yang pertama itu ada Hijr Sajat, yang kedua itu ada Rizka Amalia, dan yang ketiga itu ada Ahmad Gufron. Kita masuk ke komponen final project. Yang pertama itu ada BRD, adalah sebuah dokumen yang menjelaskan solusi bisnis suatu produk. Nah, di sini tentang apa sih aplikasi baby care ini? Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak dan dapat berkonsultasi dengan dokter terpercaya dan bersertifikasi baik dimanapun dan kapanpun dalam upaya terhindar dari bahaya stunting. Nah, pemantauan tumbuh kembang anak ini sudah menjadi tugas yang tidak tertulis bagi orang tua. Aplikasi baby care ini menyediakan berbagai fitur treatment agar si kecil dapat berkembang dengan semestinya. Treatment yang disediakan itu yaitu imunisasi atau vaksin dari usia 0 sampai 5 tahun, posyandu, baby spa, dan pemahaman terhadap orang tua mengenai EPASI serta membantu orang tua dalam memahami serta orang tua dapat membeli berbagai keperluan untuk si kecil. Masalah apa sih yang ingin diselesaikan? Yang pertama itu masalah kesehatan balita, yang kedua itu dapat berkonsultasi dengan cepat dan mudah, yang ketiga itu dapat memilih berbagai treatment yang dibutuhkan oleh si kecil, yang keempat pasien dapat berkonsultasi secara langsung melalui WhatsApp, yang kelima dokter dapat melihat detail konsultasi yang diberikan oleh pasien saat itu, mengisi formulir konsultasi, dan yang terakhir itu pasien dapat membeli berbagai keperluan si kecil. Terus fitur-fitur bisa dilihat ada homepage, service, ada 8 fitur. Terus kita masuk ke target market, yang dimana di target market itu seluruh orang tua yang memiliki bayi dan balita, secara umum itu warga negara Indonesia dan khususnya itu warga Nusa Tenggara Barat. Timeline dari kegiatan dari tugas proyek ini, yang pertama tanggal 2 sampai tanggal 9 September 2022 membagi tugas setiap anggota untuk membuat BRD, flowchart, dan wireframe. Terus tanggal 5 sampai 9 September 2022 mulai membuat berbagai tampilan yang dibutuhkan oleh website tersebut. Terus tanggal 10 sampai tanggal 15 mulai menambahkan logic JS agar fitur dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Tanggal 16 sampai tanggal 19 September mentoring secara keseluruhan tampilan dan logik. Tanggal 20 sampai tanggal 21 mempersiapkan keperluan presentasi, dan yang terakhir tanggal 22 September 2021 presentasi kelompok. Dari tanggal 2 sampai tanggal 21 kita selalu mentoring setiap harinya. Terus kita masuk ke wireframe. Wireframe itu adalah skema atau gambaran kasar terhadap website yang kita buat. Bentuk wireframe-nya itu ini bentuk wireframe atau gambaran kasar dari project baby care. Yang pertama itu ada homepage, ini bentukan dari login dan register, konsultasi. Nah, dari hasil konsultasi yang di sini tuh akan ditangkap oleh daftar konsultasi yang dimana daftar ini tuh hanya dokter yang bisa akses. Terus di sini ada tampilan artikel dan lain sebagainya. Nah, wireframe ini itu sebagai gambaran agar kita sebagai front end itu dapat membuat codingan sesuai dengan yang diinginkan. Terus kita masuk ke flowchart. Nah, flowchart di sini adalah alur untuk kita menggunakan website ini. Yang pertama kita mulai mengakses, terus kita registrasi sebagai dokter ataupun sebagai pasien, terus kita bisa login. Apabila sebagai dokter kita bisa masuk ke menu utama. Di menu utama itu hanya ada beberapa pilihan yang dimana kita daftar konsultasi, mengecek daftar konsultasi. Terus dokter itu dapat mengkonfirmasi waktu konsultasi yang dilakukan melalui WhatsApp dan selesai. Itu hanya sebatas dokter saja. Apabila kita login sebagai pasien, kita masuk ke menu utama.
yang dimana ada dua fitur yang bisa kita gunakan, yaitu fitur konsul. Kita dapat mengisi formulir konsultasi, datanya akan ditangkap ke daftar konsultasi dokter, terus dokter mengkonfirmasi waktunya, dan pasien dapat konsultasi secara langsung melalui WhatsApp dan selesai. Terus fitur yang kedua itu ada baby shopping, yang dimana kita bisa membeli berbagai keperluan dari si kecil itu sendiri. Kita bisa memilih barang, terus masukkan barang ke dalam keranjang. Apabila sudah sesuai, kita bisa check out. Habis check out, kita bisa mengisi formulir pembayaran, mengisi nama, alamat, dan nomor HP, serta metode pembayaran, dan selesai. Mungkin selanjutnya untuk demo dari website ini akan disampaikan oleh Kak Hijir saja sebagai ketua kelompok. Saya persilakan. Baik, terima kasih Rizka. Nah, untuk kelompok kami membuat sebuah website dengan nama Baby Care. Nah, untuk halaman homepage-nya, kita bisa lihat kurang lebih seperti ini. Ini ada kelebihan kami, ada servis, ada tim terbaik, serta lokasi kami. Untuk sementara, ketika user atau pengguna belum login, maka yang bisa diakses hanya About Us, service, dan tim, di mana itu akan mengarahkan ke halaman-halaman ini. Untuk news, baby shop, dan konsultasi hanya bisa diakses ketika user sudah melakukan registrasi dan login. Nah, untuk pertama saya akan melakukan namanya registrasi. Nah, di dalam registrasi ini tersedia form-form yang dibutuhkan. Yang pertama itu kita bisa mengisi nama, kemudian emailnya, kemudian posisi, dan password. Kita bisa lihat passwordnya. Oke. Dan selanjutnya ada gender. Di sini saya sudah berhasil login. Nah, untuk fitur register kami menggunakan yang namanya API. Jadi data yang diisi dari register akan otomatis langsung masuk ke API kami. Lebih seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan masuk menggunakan login. Sebelumnya, di dalam register, kita bisa memilih dua posisi. Untuk yang pertama itu yaitu sebagai dokter dan sebagai pasien. Karena tadi saya sudah login sebagai dokter, jadi sekarang saya akan login sebagai dokter. Oh, sebelum itu saya akan melakukan register lagi dengan sebagai pasien. Di contohnya di sini Ekal. Sebagai pasien. Kita lihat passwordnya. Oke. Data akan otomatis terupdate di dalam pop-up API. Nah, selanjutnya saya akan melakukan namanya login. Nah, login di sini kita bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan email yang sudah kita daftarkan tadi, selanjutnya bisa menggunakan Google. Nah, cara pertama saya akan menggunakan email yang sudah saya daftarkan tadi dengan menggunakan email. Nah, di sini jika passwordnya tidak sesuai, misalkan saya salahkan, karena tadi password dari sajat@gmail.com itu adalah sajat, nah di sini saya salahkan ketika saya login, nah maka dia akan muncul data tidak boleh kosong atau data yang Anda masukkan salah. Sementara kalau saya benarkan sekarang, maka dia akan berhasil. Karena saya di sini sebagai login sebagai dokter, saya akan login kembali menjadi pasien. Ini sebagai nah, di sini saya berhasil login sebagai pasien, otomatis akan terdeteksi di sini. Nah, kalau sudah login sebagai pasien, maka fitur-fitur yang tadi yang tidak bisa diakses, maka sekarang sudah bisa terakses. Nah, yang pertama ada namanya artikel atau news. Di sini user dapat melakukan atau membaca sebuah artikel atau info menarik tentang bayi dari sumber-sumber terpercaya. Jika user mengklik baca, maka akan langsung mengarahkan ke web yang menyediakan beritanya atau artikelnya.
Selanjutnya, user dapat melakukan namanya konsultasi. Di sini sudah tersedia form konsultasi, di mana di sini user harus mengisinya. Contoh nama saja. Nah, pelayanan, misalkan konsultasi, saya butuh vaksin. Ketika dikirimkan, maka data yang sudah dikirim tadi otomatis akan langsung masuk ke dalam list konsul. Nah, setelah itu si user dapat melakukan pembelian atau kebutuhan si kecil untuk memenuhi kebutuhan si kecil. Nah, di sini misalkan saya mencari makan, maka akan muncul. Saya masukkan ke dalam keranjang, maka otomatis dia akan muncul, akan menambahkan barangnya ke keranjang. Selanjutnya, saya akan menambahkan barang-barang yang lain, misalkan kursi bayi, tas bayi. Nah, selanjutnya saya akan menuju ke keranjang. Nah, di keranjang ini sudah tersedia tadi apa-apa barang yang sudah kita masukin tadi. Contohnya ada alat makan bayi, ada kursi bayi, ada tas bayi. Nah, untuk deskripsinya bisa kita lihat di sini. Nah, jika masih ada yang ragu, jadi barang yang kita mau beli itu tidak jadi kita beli, maka kita bisa menghapusnya. Nah, data berhasil dihapus. Nah, kalau sudah yakin, maka kita akan bayar sekarang. Nah, bayar sekarang, maka muncul jumlah barang, total harga barang, biaya pengiriman, dan total pembayaran. Sini karena itemnya ada 2, jadi di sini ada 2. Jika kita klik bayar sekarang, maka dia akan mengarahkan ke form pembayaran, di mana dalam form pembayaran sudah tersedia form yang dapat kita isi. Akan di sini saja penggambarnya. Metode pembayaran COD. Di sini saya akan klik bayar. Maka jika kita klik bayar, maka otomatis barang yang tadi kita sudah pesan otomatis akan masuk ke page pemesanan. Dan bisa dilihat lagi detail-detailnya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan login via Google. Saya log out dulu. Sekarang saya akan login lewat Google. Jika login menggunakan Google, maka otomatis role yang disediakan adalah pasien. Jadi, jika menggunakan Google, otomatis dia akan menjadi pasien, tidak bisa menjadi dokter. Dan akses-akses lainnya sudah bisa diakses juga. Layaknya pasien yang kita daftarkan melalui email. Nah, di sini saya akan mengisi konsult lagi. Contoh nama Haikal 041. Kirimkan, maka akan sama seperti menggunakan email tadi. Nah, selanjutnya saya akan, karena tadi menggunakan POV sebagai pasien, sekarang saya akan menuju POV dokter. Kalau dokter, karena tadi saya sudah registrasi menggunakan email dan role-nya sudah dokter, jadi sekarang saya tinggal mengisinya saja. Password-nya saya sesuaikan di ketika login, maka akan berhasil dan akan terbaca sebagai dokter. Nah, sebagai dokter, yang bisa diakses hanya list konsul saja. Nah, di sini dokter dapat melakukan konsultasi dengan para pasien dengan menggunakan yang namanya fitur WhatsApp. Di sini jika saya tekan, maka dia akan langsung mengarahkan ke WhatsApp. Nah, di dalam WhatsApp-nya sudah tersedia nama, layanan, keluhan yang sudah diisi oleh si pasien tadi. Di sini dokter hanya tinggal menjawabnya saja. Oke, kurang lebih itu saja sih yang dapat kami demokan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke Rizka. Terima kasih kepada Kak Hijir yang telah mendemokan tadi website tentang baby care. Mungkin hanya itu ya dari kelompok 3 yang dapat disampaikan. Mungkin nanti kalau ada tambahan mohon ditambahkan.
Mungkin hanya itu saja ya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak.